Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Dara Cynthia dari kelas BKI 5B dengan NIM 1911320057, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan layanan informasi mengenai dampak dari anak yang broken home. Pengertian dari broken home. Broken home merupakan istilah di mana suatu keluarga yang tidak harmonis sehingga harus mengalami perpecahan. Seorang suami dan istri yang awalnya disatukan dalam ikatan cinta harus terpisah karena tidak ada kecocokan sehingga mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Selanjutnya yaitu penyebab dari broken home. Yang pertama, perceraian orang tua. Perceraian kerap menjadi faktor utama yang membuat kondisi rumah tangga dikategorikan broken home. Perpisahan antara suami dan istri meninggalkan luka yang mendalam bagi anak-anak. Mereka bingung harus memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu mereka. Belum lagi stigma di masyarakat begitu lekat pada keluarga yang mengalami perceraian. Dan yang kedua, ketidakdewasaan orang tua. Orang tua yang memiliki egoisme dan egoistisme kerap berkaitan satu sama lain. Egoisme adalah suatu sifat buruk pada diri manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri, sedangkan egosentrisme adalah sikap yang menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Dan yang ketiga, tidak adanya tanggung jawab dalam diri orang tua. Kesibukan orang tua akan karir, hubungan sosial, atau hobi bisa mengikis rasa tanggung jawab pada keluarganya. Seorang ayah yang terlalu sibuk bekerja, lalu sepulang dari kantor ia larut dalam hobi bermain game. Begitu juga sang ibu yang terlalu asyik dengan kesibukannya bersosialisasi dengan teman-temannya. Ditambah lagi kecanduannya menonton drakor seakan menjadi prioritas utama dibandingkan mengurus anaknya. Sang anak hanya ditinggal bersama asisten rumah tangga, hanya bisa memaklumi keadaan orang tuanya. Meskipun jauh dari lubuk hatinya, ia memendam kerinduan ingin mendapat perhatian. Ketika sang anak merasa ia bukan lagi menjadi prioritas, ia akan menarik diri dan ikut larut dalam kesibukannya. Yang keempat, jauh dari Tuhan. Dalam suatu pernikahan, hubungan antara suami istri itu seperti segitiga. Tuhan diibaratkan berada di sisi paling atas, suami di sisi paling sebelah kiri, dan istri sisi sebelah kanan. Jika mereka dekat dengan Tuhan, maka hubungan rumah tangga akan mengerucut dan semakin dekat satu sama lain. Namun sebaliknya, jika sepasang suami istri jauh dari Tuhan, maka hubungan keduanya akan saling menjauh satu sama lain. Atas dasar itulah kedekatan dengan Tuhan menjadi hal yang utama dalam suatu pernikahan. Semakin jauh dari Tuhan, akan semakin banyak godaan yang menghampiri setiap pasangan suami istri. Yang kelima, faktor ekonomi. Percekcokan karena faktor ekonomi seperti PHK yang dialami suami, ketidakpuasan akan materi yang dituntut sang istri, ketidaksanggupan suami memenuhi kebutuhan keluarga bisa memicu keretakan rumah tangga. Dan keenam, kehilangan kehangatan dalam keluarga. Sejatinya hubungan dalam suatu keluarga harus terjalin komunikasi yang baik satu sama lain. Adanya quality time antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin setiap hari. Apa jadinya jika di dalam suatu rumah mereka larut dalam kesibukan masing-masing? Dan yang ketujuh, kurangnya edukasi dalam hubungan rumah tangga. Pernikahan adalah ibadah dengan pahala terbanyak karena ujiannya juga sangat berat. Dalam mengarungi hubungan rumah tangga dibutuhkan edukasi antara pasangan agar dapat saling menyayangi, menghormati, dan menghargai satu sama lain. Jika sudah memiliki anak, orang tua diharuskan menggali informasi mengenai pengasuhan saat anak baru dilahirkan, ketika anak mencapai akil balik hingga mereka dewasa. Dampak broken home bagi anak. Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri. Anak yang mengalami kondisi broken home akan mengalami kehilangan rasa percaya diri karena tekanan mental yang ia terima. Dan yang kedua, lemahnya iman. Tidak adanya figur positif dalam diri anak menjadikan mereka ikut jauh dari Tuhan. Seorang ibu sejatinya menjadi sekolah pertama dalam mengajarkan nilai-nilai agama serta sosok ayah yang seharusnya menjadi contoh baik bagi keluarga. Yang ketiga, kurang kasih sayang. Kurangnya perhatian yang diderap dari orang tua menjadikan mereka tidak cukup merasakan kasih sayang. Mereka juga menjadi anak yang tidak terbiasa mengutarakan perhatian pada orang lain. Ia bisa menjadi sosok yang dingin, cuek, ataupun kasar. Dan yang keempat, gangguan mental. Traumatik saat sang anak melihat orang tuanya bertengkar, kekesalan fisik atau verbal yang dilakukan orang tua akan membuat anak menjadi depresi.
Seiring berjalannya waktu, ia akan menjadi merasa selalu cemas, takut, tertekan, bahkan ingin mengakhiri hidup. Yang kelima, kebencian pada orang tua. Kurangnya kasih sayang dan perlakuan buruk orang tua menjadikan anak merasa kecewa yang begitu dalam. Ditambah lagi jika anak melihat bentuk kekerasan orang tuanya, sulit bagi mereka untuk menghapus memori tersebut sehingga akan membentuk kebencian. Yang keenam, menarik diri. Ada masanya seorang anak yang mengalami broken home akan menarik diri dari lingkungannya. Ia merasa takut akan pandangan teman-teman terhadapnya. Ia iri dengan keharmonisan keluarga orang lain. Ia hanya ingin menyendiri untuk diberi kesempatan bisa berdamai dengan keadaan yang menimpanya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi broken home. Yang pertama, mengajak anak mendekatkan diri dengan Tuhan. Ajak anak untuk merefleksi kehidupan yang dialami saat ini. Tanamkan nilai-nilai agama dan keyakinan bahwa apa yang sudah menjadi guratan takdir adalah skenario terbaik yang Tuhan beri. Yang kedua, melakukan CO parenting. Seorang anak tidak akan pernah bisa memilih untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya. Dari lubuk hatinya, ia masih ingin bersama ayah dan ibunya. Maka orang tua sebaiknya bisa menekankan ego agar tetap melakukan CO parenting. Dan yang ketiga, tidak membohongi anak. Ketika orang tua harus berpisah, anak tidak boleh dibohongi dengan alasan apapun. Dan yang keempat, memberikan perhatian lebih. Meskipun anak akan hidup di keluarga yang tidak lagi utuh, bukan berarti anak tidak mendapatkan perhatian lagi. Bangun lagi kedekatan dengan anak agar mereka tidak merasa kehilangan. Dan yang kelima, yaitu mengajak anak berempati pada orang lain. Tidak ada salahnya membawa anak pergi melihat anak jalanan yang harus bergelut mencari nafkah di jalan, atau membawa anak ke panti asuhan atau yayasan anak yatim di sekitar rumah. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.